Mudah-mudahan grup yang sebelumnya bisa mengambil pelajaran ya. Saya senang nih kalau kalian bisa sharing juga ke teman-teman yang belum. Mana sih Mas yang berbes, ada beberapa grup. Nah ini teman-teman yang ini bisa sharing nih ke teman-temannya nih dari kasih gini cara bikinnya, harus tanya ke customer-nya, harus tanya ke user. Lanjut ke teman-teman dari Madrasah Aliyah Al-Khair. Siapa ketuanya, Jihan ya? Iya Kak. Oke. Suaranya udah masuk ya? Udah jelas kan? Oke. Siapa yang satunya mana? Ya. Oh iya Kak, mohon izin karena teman satu kita yang laki-laki itu lagi sakit Kak. Oh, Iya lagi sakit. Jadi dia nggak bisa ikut presentasinya. Gimana? Lanjutkan. Oke. Bisa share screen. Share screen yang di Tangkasi 2 Kak, mohon izin. Tangkasi 2 ya? Iya. Oke, silakan. Present. Oke Kak. We can change the past, but we can do better in the future. Saya Kofifa Indarwati Tahili. Saya Diana Dila Kokalo. Dan saya Nadiatul Sifada. Kami dari Tangkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide awal kami bermula ketika kami menyadari banjir di Manado selalu datang setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kerugian materi, bahkan memakan banyak korban jiwa. Setelah kami menelusuri, salah satu penyebabnya adalah pengawasan ketinggian air pada waduk yang masih menggunakan sistem konvensional, yang mana jika terjadi sedikit kelalaian saja maka akan berakibat sangat fatal. Ditambah juga penyampaian informasi mengenai ketinggian air pada penduduk sekitar aliran sungai yang sangat minim, sehingga mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk mengevakuasi diri dan juga menyelamatkan barang-barang yang mana perlu diselamatkan. Sehingga kami menawarkan suatu solusi berupa controlling and monitoring, information dissemination, dan inexhaustible energy. Controlling and monitoring, di mana kita harus mengontrol dan memonitoring ketinggian air pada waduk tidak lagi menggunakan sistem yang konvensional. Karena seperti yang dibilang tadi, ketika terjadi saja sedikit kelalaian oleh pengawasan itu, maka akan sangat berakibat fatal. Jadi di sini kami menawarkan untuk menggantinya dengan sistem yang otomatis atau kita akan menggunakan Internet of Things. Yang kedua adalah information dissemination, di mana kita harus dan kita memang butuh untuk menyampaikan informasi ketinggian air pada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai maupun di tempat tujuan air tersebut secara dini, agar nanti ketika terjadi curah hujan yang ekstrim ataupun ketinggian air yang telah mencapai batas maksimum pada waduk, mereka bisa langsung mengetahuinya dan mereka bisa segera memiliki banyak waktu untuk mengevakuasi diri dan menyelamatkan barang-barang yang mereka butuhkan untuk diselamatkan. Yang ketiga adalah inexhaustible energy. Kita membutuhkan energi yang tidak habis-habis. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika bencana alam terjadi seperti ketika banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya, biasanya akan terjadi pemadaman listrik, sehingga kita harus menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti menggunakan cahaya matahari, energi matahari, agar nanti ketika pemadaman listrik ini terjadi, alat ini akan terus tetap mengontrol dan memonitoring dan memberikan update data terkini secara terus-menerus dan tidak terputus. Lalu bagaimana cara kerjanya? Oke. Sebenarnya alat ini cukup simpel cara kerjanya. Di sini kami memanfaatkan sensor ultrasonik untuk mengawasi, memonitoring dan memantau ketinggian air pada waduk tentunya. Kemudian
Dari data tersebut dia akan diinput ke Arduino R3. Dari situ dia juga akan langsung tersambung ke display LCD. Jadi di LCD ini dia akan menunjukkan grafiknya, grafik ketika air sudah berada di batasan ini, dan seterusnya. Tidak hanya itu, dari Arduino R3 ini dia juga akan langsung tersambung dengan LED. Kenapa kami menggunakan lampu LED? Di LED ini, lampu LED dia akan menunjukkan juga dan memberi siaga 1, siaga 2, dan siaga 3. Siaga 1 yang dimaksudnya adalah ketika lampu hijau menyala, itu berarti siaga 1, di mana air masih mencapai batas yang normal-normal saja, jadi masih aman. Kemudian di siaga 2, lampu kuning yang akan menyala, dan itu memberitahukan ke kita bahwa air sudah mulai naik, dan finalnya adalah siaga 3, di mana lampu LED merah akan menyala. Dan ketika lampu LED merah akan menyala atau sudah menyala, dia akan otomatis mengirim sinyal ke motor dinamo ini, dan dia akan membuka pintu air secara otomatis. Jadi kita akan menggunakan sistem otomatis seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian dari semua data yang telah dikumpulkan oleh alat-alat ini, dia akan mengirimkan ke aplikasi yang akan kita buat, yaitu MWApp. Di sini dia akan memunculkan data-data tersebut sehingga warga yang tinggal di sekitar aliran sungai atau bahkan di luar tersebut, mereka bisa memantau ketinggian air pada waduk. Jadi ketika terjadi siaga 3, dia juga akan langsung mengirimkan notifikasi kepada warga. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri mereka dan memiliki banyak waktu untuk mengevakuasi diri. Dan selanjutnya outcome atau apa yang akan kami berikan dengan alat ini. Jadi before afternya adalah before-nya, jika sebelumnya sistem ini menggunakan sistem konvensional, maka setelah menggunakan alat ini tentunya kita akan menjadi sistem otomatis. Yang kedua, penyampaian informasi mengenai ketinggian air yang sebelumnya sangat minim, dengan alat ini juga dia akan menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Lalu yang manfaat dari alat ini tentunya memudahkan pengawasan dan pengontrolan air pada waduk, juga penyebaran informasi yang lebih efisien, karena itu sangat diperlukan. Karena jika terjadi saja kelambatan informasi tersebut sampai kepada masyarakat, itu akan berakibat sangat fatal. Yang selanjutnya adalah monetisasi. Jadi rencananya alat ini akan kami jual. Sesimpel itu ya. Akan kami jual karena kami juga sudah sempat menghubungi pihak yang bersangkutan, yaitu PLN. Kita sudah sempat melakukan komunikasi dan bertanya mengenai alat ini, bagusnya diapakan dan bagusnya dibagaimanakan gitu. Jadi tujuannya akan dijual. Untuk harganya kami akan finalnya setelah alat ini jadi. Jadi ketika sudah ada alatnya, kami bisa menentukan harga pastinya untuk dijual. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih dari kami Tangkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Monggo Mas Novi. Ya, oke nih. Ya, tapi nanti ini ya, kemarin kita udah sempat ngobrolnya sama Brebes ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalian udah duluan ngatakin. Cuman kembali lagi adik-adik, ini trio kuek-kuek ya, cuma bertiga. Ayo kuek. Baik dari awal teman-teman. Dari awal, dari slide pertama. Pangkas ya. Ya udah, nggak usah lebay ya, langsung aja misalnya monitoring banjir gitu kan. Human is apa gitu misalnya. Monitoring ketinggian air pada waduk berbasis Arduino. Berbasis IoT ya. Arduino kan cuma merek doang, itu merek ya. Jadi berbasis IoT ya. Kalau menurut saya jangan waduk ya. Jadi monitoring ketinggian air aja. Kan bisa jadi di sungai juga ya, nggak usah di waduk kan. Mudah-mudahan grup yang sebelumnya bisa mengambil pelajaran ya. Saya senang nih kalau kalian bisa sharing juga ke teman-teman yang belum. Mana sih Mas? Yang Brebes, ada beberapa grup.
Nah ini teman-teman yang ini bisa sharing nih ke teman-temannya nih dari Tangkasi. Gini cara bikinnya, harus tanya ke customer-nya, harus tanya ya. Tapi kalau kalian ini bisa sharing ya, bisa belajar dari boleh nggak Pak Jo? Jadi misalnya Tangkasi yang kemarin juga IC mana? IC Tanah Laut itu bagus. Tanah Laut ya. Tanah Laut juga bagus. Sebelumnya mana Mas? Sama Mandua Ketapang. Mandua Ketapang itu bagus. Nah itu di sharing tuh ke teman-teman yang lain ya, supaya hasilnya bagus seperti apa nih 3 bidadari ini. Yo itu dari asik. Terbang nanti Mas. Oke? Selamat ya. Kalian lanjut karena enggak yang dari sampai 6 ini baru 4 nih yang lolos berarti. Ya, yang 2 Mas. Iya.